Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Daranita Amelia NIM 109, Jovinda Persilia NIM 169, Faisa Ines NIM 195, Revaldi Barisa Putra NIM 199, dan Muhammad Riki NIM 335 akan mempresentasikan tentang manajemen eksposur operasi. Eksposur dan perubahan kurs. Horizon eksposur operasi. Penyebab pengukuran eksposur operasi tidak mudah dilakukan adalah yang pertama, sulit untuk memperkirakan aliran kas yang akan berubah karena perubahan kurs mata uang. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap aliran kas. Penyebab yang ketiga, sulit memperkirakan horizon waktu yang tepat. Selanjutnya, ada kurs real dan perubahan yang diharapkan. Kurs yang perlu diperhatikan dan yang mempengaruhi eksposur perusahaan adalah kurs real, yaitu kurs yang sudah memperhitungkan inflasi. Kurs nominal tidak mempengaruhi daya saing relatif perusahaan. Jika mata uang suatu negara mengalami depresiasi secara nominal, kemudian diikuti oleh inflasi, maka tidak ada depresiasi real yang terjadi. Jika inflasi antar negara sama, maka tidak ada perubahan kurs real antar negara. Untuk slide selanjutnya, kita membahas tentang eksposur operasi. Di sini dimisalkan, ada perusahaan Indonesia yang mempunyai cabang di Amerika Serikat. Cabang tersebut memproduksi barang yang dijual di pasar domestik Amerika Serikat. Proporsi input yang cukup signifikan datang dari Indonesia, dan mata uang dolar mengalami depresiasi terhadap rupiah yang cukup signifikan. Perubahan aliran kas karena perubahan kurs disebabkan oleh 1. Perubahan daya saing, 2. Perubahan karena konversi mata uang. Ada 3 skenario yang timbul setelah depresiasi. 1. Tidak ada perubahan dalam harga, biaya, ataupun kuantitas yang dijual. 2. Harga berubah, biaya berubah, dan kuantitas penjualan tetap. 3. Karena harga naik, kuantitas penjualan akan semakin menurun. Selanjutnya, kita membahas tentang mengukur eksposur operasi. Risiko perubahan nilai mata uang bisa diidentifikasi dengan teknik statistik yang ada. Risiko tersebut merupakan sejauh mana kemungkinan aliran kas masuk di masa mendatang berbeda nilainya dari nilai yang diharapkan. Sedangkan eksposur menunjukkan seberapa besar mata uang yang beresiko atau karena perubahan nilai mata uang. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Faisa Ines. Ya, saya Faisa Ines, NIM 195 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu manajemen eksposur operasi. Dalam jangka pendek, perubahan aliran kas tersebut disebabkan karena perubahan kurs. Dalam jangka yang lebih panjang, perubahan kurs akan menyebabkan perubahan yang lebih fundamental, yaitu daya saing perusahaan. Perusahaan kurs biasanya menjadi ancaman sekaligus kesempatan. Perubahan kurs real akan mengakibatkan perubahan daya saing. Perubahan kurs nominal tidak sendirinya mengakibatkan perubahan daya saing karena faktor inflasi masih harus diperhitungkan. Jika setelah memperhitungkan inflasi tidak ada perubahan, maka tidak ada perubahan kurs real dan daya saing perusahaan tidak akan berubah. Dalam manajemen eksposur operasi terdapat 3 bidang, yaitu pemasaran, produksi, dan keuangan. Oke, baik, selanjutnya itu ada pertama ada pemasaran sektornya itu, yaitu yang dimana ada seleksi pasar, yang kedua ada strategi produk, kemudian ada 3 ada strategi penetapan harga, yang keempat itu ada strategi promosi, dan kemudian kita masuk ke bidang ke produksi, yaitu ada seleksi sourcing, yang kedua itu ada bauran input, 3 ada lokasi pabrik, dan 4 itu ada manajemen produktivitas. Dan terakhir yang C itu keuangan, itu ada hedging alamiah, kemudian ada back to back loan,
Kemudian ada 3 yang ketiga swap mata uang asing, dan 4 leading and lagging. Dan kemudian kita masuk ke pengaruh nilai perusahaan. Ini jurnal yang kita ambil yaitu pengaruh nilai perusahaan, leverage, dan nilai pasar terhadap exposure ekonomi perusahaan di Indonesia tahun 2011-2016. Nah, jurnal ini terkait tema. Kemudian kita akan masuk abstraknya, itu Indonesia sebagai salah satu negara yang nilai mata uangnya adalah rupiah seringkali melemah terhadap nilai US dollar, membuat perusahaan wajib memperhatikan rate perubahan Indonesia rupiah di pasar forex dan mempersiapkannya tentang risiko valuta asing yang akan dihadapi. Exposure ekonomi merupakan salah satu jenis risiko yang sangat besar, penting bagi perusahaan. Kenapa? Untuk mengetahui bagaimana kondisi nilai perusahaan dipengaruhi oleh kurs falas. Kemudian ada berbasis data tahun 2011 dan hampir 2016 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia exposure ekonomi sebesar 5,2%. Strategi yang sering dilakukan perusahaan untuk minimalisir kerugian pada forex adalah hedging. Meskipun lindung nilai sering digunakan untuk minimalisir kerugian selisih kurs, diperlukan strategi yang tepat untuk menentukan kontak nilai. Jadi agar perusahaan dapat mengendalikan exposure ekonomi, tidak hanya menggunakan lindung nilai, tetapi dapat dilakukan dengan menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik dalam perusahaan. Kemudian di antara 3 variabel independen yang hanya DER yang berpengaruh positif terhadap exposure ekonomi, sehingga mengindikasikan bahwa untuk perusahaan memperhatikan kemampuan ekuitas perusahaan terhadap hutang, khususnya hutang dengan menggunakan mata uang asing. Seperti itu. Terima kasih. Diberikan oleh Ricky. Slide selanjutnya ada hipotesis dan metode penelitian. Hipotesis terdiri dari 3. Yang pertama, Fremses berpengaruh terhadap economic exposure. H2, market to book value of equity berpengaruh terhadap economic exposure. H3, debt to equity ratio berpengaruh terhadap economic exposure. Kemudian ada metode penelitian. Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan Factbook tahun 2016. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal, sebab menguji antara hubungan Fremses, market to book value of equity ratio, dan debt to equity ratio dengan economic exposure, dengan pengumpulan data sekunder pada laporan keuangan periode 2012 hingga 2016. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 349 perusahaan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada purposive sampling. Kemudian ada hasil atau kesimpulan. Berdasarkan exposure ekonomi menunjukkan bahwa rata-rata pada tahun 2011 hingga 2016 menunjukkan angka sebesar 5,2%. Walaupun presentase yang dihasilkan kecil, namun menunjukkan bahwa nilai perusahaan Indonesia dapat dipengaruhi oleh perubahan valuta asing. Sebab dari pemahaman exposure ekonomi mengartikan hubungan antara tingkat perputaran output perusahaan dengan penggunaan valuta asing. Dengan adanya beberapa perusahaan yang tereksposur ekonomi dengan nilai negatif dan menggunakan hedging, maka perusahaan dapat mengevaluasi kembali nilai kontrak pada hedging agar dapat menekan tingkat kerugian terhadap perubahan valuta asing. Dari ketiga variabel independen, hanya DER yang mempengaruhi ekonomi exposure secara signifikan positif, yang dapat digunakan perusahaan untuk memantau perkembangan exposure ekonomi ke depannya agar tidak mengarah pada nilai positif. Sedangkan MBFE dan FZ tidak dapat mempengaruhi exposure ekonomi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.